Abraham sebagai bapak orang beriman, ya, ini adalah keturunan Nuh, ya kan? Dan Nuh ini sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana konsep beriman, bagaimana menyembah Allah. Tetapi sebelum dia menyembah atau membuat mezbah, dia sudah bersyukur setiap waktu, setiap saat akan hidupnya yang diselamatkan Allah. Bahtera itu hanya alat Allah, ya. Terkadang kita tuh, terima kasih engkau telah menyelamatkan hidupku. Sudah sepantas dan sewajarnya kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Apalah faedahnya kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal saja. Maka Yesus katakan, berbuatlah baik kepada orang yang asing, yang tidak kenal. Ketika dia mencari tumpangan, kamu memberi tumpangan. Ketika dia makan, kamu memberi lapar, kamu memberikan dia makan. Ketika dia haus, kamu memberi dia minum. Ketika sakit, kamu mengunjungi dia. Ketika di dalam penjara, kamu dilawat. Bagaimana lawatan Allah terjadi? Melalui menggerakkan banyak orang, ya, termasuk kegiatan ini. Siapa yang menggerakkan? Tuhan Allah sendiri, Yesus Kristus. Kalau tidak ada gerakan Roh Kudus, ya saya malas-malas saja, paling sampai situ aja, foto-foto selesai kan. Dah 15 menit doa Bapa kami selesai, ya kan? Hampir setiap Rabu, kecuali kalau ada kegiatan atau apa, ya kan, enggak. Ya. Kalau misalnya pernah terjadi saya tidak bisa, saya minta dari pengurus LP3K untuk ngisi kan. Nah ini, ya, walaupun keadaan kita malas, misalnya nanti di kampung, hati-hati ya, kalau kita malas ke gereja, itu kita sedang diuji oleh setan, ya. Diuji oleh iblis, diuji oleh dunia, diuji oleh hawa nafsu kita. Ngapain ke gereja? Kita harus melawannya supaya kita ke gereja. Kita harus membenci dosa kita. Bosan, khotbah itu aja. Ya memang khotbah itu. Mengingatkan kalian, mengingatkan kita untuk hidup baik dan bersama Yesus. Ya. Walaupun hanya ibadat di kampung, ya tetap wajib kalian hadir. Jangan pernah mengatakan percuma ke gereja. Tidak ada kata percuma. Yang percuma itu adalah kamu yang menyia-nyiakan waktu Tuhan. Semuanya binasa, semuanya sia-sia, semuanya celaka. Kan ada orang tuh sombong, percuma ke gereja. Habis pulang dari gereja ngomongkan orang lagi. Justru, ya, dia ingin dirubah Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi ingat, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Roh Kudus, itu diundang setiap hari untuk menikmati tubuh dan darah Kristus. Berbahagia kita sebagai orang Katolik bisa melihat Tuhan yang nyata dan hadir, dan kita santap dan masuk di dalam diri kita. Hanya orang Katolik yang bisa melihat Tuhan. Itulah tubuh dan darah Kristus. Maka di dalam gereja Katolik, khususnya gereja paroki, ada tabernakel yang harus kita hargai dan hormati. Itulah bait suci Allah yang sesungguhnya, tubuh dan darah Kristus. Maka disuruh lihat kan? Itulah Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbahagialah kita sebagai orang Katolik, karena setiap minggu yang wajib dan setiap hari kita bisa melihat Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadari itu. Ya. Melawan kemalasan, melawan kesombongan, melawan iri hati, melawan dendam, melawan kegelisahan. Ya, pikiran kita tak carut marut kemana, ya, menghayal apa, tidak tahu, kosong, ya kan? Ya. Penelitian mengatakan kita hanya menggunakan kurang dari 10% otak kita. Jadi 90% otak kita ini kosong. Bukan kosong dalam artian apa? Tidak dipakai untuk pengetahuan. Ya. Jadi otak kita ini tidak ada orang yang tidak mampu.
Saking kosongnya otak kita itu, apa yang masuk di dalam otak kita? Ya pikiran-pikiran jahat. Ya. Yang masuk di otak kita itu apa? Sesuatu yang tidak baik. Maka hendaklah jangan kerajinanmu kendor, hendaklah kamu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu konsepnya. Ya, yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu Nuh ya melepaskan burung untuk mengetahui. Nah, orang pintar itu menggunakan strategi dalam pewartaan atau dalam kegiatan apapun kan. Tidak mungkin Nuh turun pakai sampan, udah kering, enggak kan? Dia tahu burung itu punya sayap. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai fungsinya masing-masing. Semut ada fungsinya. Kalau tidak ada semut, ya serangga-serangga besar itu masih ada di tempat ini kan. Dia kan memakan serangga, itu kan semut yang makan serangga. Dia ada yang memakan daun. Berapa jenis semut yang pernah kamu lihat? Berjenis-jenis. Bayangkan, ada semut yang paling kecil, kecil sekali. Atau ada tungau. Tungau itu semut enggak? Hah? Bukan. Tungau itu ya, tetapi tungau itu membuat kita gatal. Ya kan? Supaya untuk tidak gatal itu kita harus pakai apa? Sirih atau tembakau ya. Tembakau. Biasanya tungau itu suka hidup di sela-sela kulit. Itu gatal minta ampun. Lama-lama merah, radang. Nah ini. Nah kembali ke konteks ini, ya. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak. Orang sering mengartikan burung gagak itu adalah burung kematian. Pada arau ya namanya ya. Tetapi sebenarnya burung gagak ini dipakai oleh Nuh karena dia tahu burung gagak ini dia akan berputar situ. Dan burung itu terbang pulang pergi. Jadi dia terbang pulang, pergi lagi, pulang, pergi lagi. Nah, enggak ada nih, belum ada nih. Sampai air menjadi kering di atas bumi. Ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat. Jadi burung merpati adalah burung yang bisa ya menjadi merpati pos ya, dan dia tahu alamat seseorang tuh. Yang penting dia sudah ya ada pengajarannya gitu. Ya di sini agak kurang kita lihat burung merpati ya, tetapi di beberapa tempat di Pontianak ini pasti ada. Kalau untuk melihara burung itu kan dia tidak bisa di kandang murni, dia harus dilepas juga kan. Nah, dilihat-lihatnya kan, apa yang terjadi? Ya. Apakah air telah berkurang dari muka bumi? Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki. Jadi ini tidak bisa. Di situ tuh tidak bisa ada tumpuan. Jadi walaupun kita bisa terbang, ya, kayak burung, tapi kalau tidak ada tumpuan kaki juga tidak bisa kan? Mana mampu dia terbang? Pasti dalam satu fase beberapa jam dia akan capek, dia akan bertengger kan. Tetapi burung merpati itu tidak dapat tumpuan kaki dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi masih ada air. Ya. Jadi binatang-binatang itu dipakai untuk kita membantu pekerjaan kita ya. Seperti anjing kan. Itu kan sangat membantu untuk jadi satpam kita ya. Bisa untuk pergi berburu ya, bisa untuk berbagai macam. Bisa untuk nakutkan orang ya, awas anjing galak ya kan? Belum tentu ada anjing di situ kan. Kalian pernah lihat tulisan awas anjing galak kan? Kalau kalian udah dikasih warning anjing galak, jangan coba-coba, apalagi beberapa tahun ke belakang. Rabies ya. Sempat digigit itu kalian tidak akan sembuh. Ya. Reaksi sangat cepat 24 jam. Rabies itu. Bahaya rabies. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tetapi burung merpati itu tidak dapat tumpuan kaki dan pulanglah ia kembali mendapatkanlah Nuh ke dalam bahtera. Karena di seluruh bumi merah
masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Jadi sepertinya burung merpati itu udah patroli, ada tempat tumpuannya, dia kembali lagi. Ia menunggu 7 hari lagi. Nah, menunggu 7 hari lagi, menunggu seminggu. Ya. Berarti Nuh benar-benar menerapkan. Ya. Menerapkan apa? Menerapkan suatu standar kepatuhan kepada Allah. Ya. Karena Allah itu panjang sabar dan murah hati, Nuh mencoba untuk sabar dan panjang hati. Kita ini kan maunya cepat, ya kan? Mau cepat kawin tapi asusila, mau cepat fly pakai obat, ya? Mau cepat kaya nyuri, ya kan? Saya ada tanya kawanmu yang satu tuh, pas kebetulan dia ditempatkan sini, berapa kamu nyuri duit? 18 juta pak, duit bibitnya dicurinya. Jadi kalau ada keinginan mencuri itu harus kalian lawan, karena memang dosa itu mengaum-ngaum seperti singa, ya. Jadi dia menunggu waktunya tepat. Nah, itu penting. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Selanjutnya, ya. Nuh mengulurkan tangannya tadi, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Jadi ia menunggu 7 hari. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Jadi kemudian setelah 7 hari dilepaskannya pula burung merpati lagi. Jadi dilepaskan lagi burung merpati. Masalah merpati yang itu atau merpati yang baru, kita tahu bahwa ya Nuh diperintahkan untuk ya, membawa 7 pasang ya. 7 pasang kan. Jadi merpati ini pun 7 pasang. Jadi Nuh itu sebenarnya sudah membuat kebun binatang di dalam bahteranya kan. Jadi binatang-binatang melata, merayap, binatang-binatang buas itu ada di bahtera Nuh. Jadi binatang-binatang yang sekarang ini ada di muka bumi ini, ya, selain dinosaurus dan saurus-saurus yang lain yang sudah punah, binatang di bawah Nuh ini, ya, masih bisa bertahan ribuan tahun. Ya, tetapi kalau binatang seperti harimau Kalimantan, ya, dahak, kalau bahasa kami dahak itu justru malah bukan ini ya, nah, macan dahang itu ya, bukan macan dahan ya. Jadi itu sudah sangat langka. Ada kepercayaan orang Dayak itu kalau ketemu dengan macan dahan itu, macam dahang ya, itu akan sial katanya. Ya. Pernah ditangkap, saya lupa di daerah Kalimantan mana, karena dia memangsa binatang masyarakat. Dibuka, sudah diikat, ya, dibiarkan 24 jam, menghilang ya. Nah, orang mulai kaitkan itu mitos hantu-hantu. Ya enggak, binatang itu bisa gigit kan? Dia gigitnya dia punya itu. Tapi ditambah bumbu lagi. Enggak ada dia gigit katanya. Dia bisa hilang sendiri katanya. Halu lagi. Sering kita halu. Jangan di situ ada hantu halu. Situ angker tuh ada hantu. Lama-lama Anda menciptakan halu. Halu itu menjadi nyata ketika Anda mempercayainya. Satu orang tak percaya, 2 orang tak percaya. Tiba-tiba ada yang percaya, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Jadilah halu itu menjadi sesuatu yang turun-menurun kan. Di kampung kalian tuh kan misalnya. Ya jelas untuk menghargai dan menghormati tradisi adat itu wajar. Karena kita adalah orang adat misalnya. Atau kita hidup dari dunia adat. Nah itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi? Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Artinya Nuh mendapatkan harapan baru bahwa Tuhan Allah benar-benar berjanji. Nuh mengaminkan itu. Nuh melakukan apa yang diperintahkan Allah. Nuh menunggu dengan sabar.
Jadi perintah Allah menunggu dengan sabar, kemudian Nuh mempercayai seluruh ciptaan Allah itu berguna. Kan burung merpati, oh dia sudah dapat pohon zaitun, oke. Ya. Dan setelah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang, ya, dari atas bumi, selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Jadi tunggu. Jadi kesabaran itu diproses. Anda di sini disuruh sabar, diproses kan? Ada yang setahun, ada yang berapa bulan, ada yang 2 tahun, 3 tahun, yang paling tinggi lah 4 tahun di sini. Ya. Nah, itu karena mungkin dia melakukan pembunuhan berencana atau apa, atau narkoba, asusila, apalagi asusilanya pemerkosaan. Mengapa? Ya itu tadi bahayanya, ya, dampak negatifnya dari internet, game online dan sebagainya. Ya. Game online ya sekarang masuk game-game porno di situ kan, yang bisa diakses kan. Siapa yang bisa mengaksesnya? Anak-anak pun bisa mengaksesnya. Tinggal download di Play Store. Mengapa barang itu masuk? Awalnya permainan, lama-lama serius. Sama kayak judi online. Anda dikasih bonus 100.000 gitu. Ya, atau Anda dikasih bonus 1 juta. Tolong Anda misi untuk main game ini. Lama-lama kan orang bosan main game. Ya, waktu habis, ya. Tenaga habis dan duit habis kan. Kalau orang yang pintar cerdik itu kan dia keuntungannya tidak punya toko deh. Coba kalian lihat orang-orang Tionghoa yang ada di pasar-pasar di Bengkayang kan. Emangnya dia beladang? Emangnya dia noreh? Ya kan? Ya menjadi pembeli saja. Dia ngambil hilirnya. Ya, samalah di Sanggau, di Sintang, ya kan? Emang dia punya ini kan? Kebun gatah. Ya. Kan enggak ada kan? Ada sih yang punya, tapi saya yakin dan percaya mana ada Pak dia. Ya dulu mungkin nenek moyangnya ngaret kan gatah itu. Tapi lama-lama dia pulang, saya jadi toke saja. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Akhirnya, ya, kesabaran Nuh itu berbuah. 7 hari dari 40 hari, 7 hari. Mengapa sih angka 77 itu? Ya maksudnya adalah kegenapan. Kegenapan di mana ya mampu menjadi suatu ya, nilai tambah bagi banyak orang. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang di atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pada 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Jadi 3 kali lepas burung merpati. Pertama burung gagak, burung merpati ya situ, naik situ, pulang pergi. Ini sih tidak cocok ya kan? Jadi yang menemukan merpati itu bisa jadi pos, itu kan sebenarnya Nabi Nuh kan? Oh, dipetiknya tuh. Ya. Daun pohon zaitun kan, balik ya kan. Pertama kan dilepaskannya burung gagak, pulang balik. Akhirnya ganti burung merpati, eksperimen Nabi Nuh. Burung pertama tidak ada tumpuan kaki, akhirnya masih ada air, balik. Lepaskan burung merpati kedua, dapat daun pohon zaitun atau bunga ya, pohon zaitun ya, yang tadi sudah dibaca ya, daun zaitun ya. Dan yang ketiga ya, dilepasnya tapi tidak kembali. Mengapa dia tidak kembali? Mungkin dia terbang udah terlalu jauh, paham tidak? Dia terbang kan, lihat mungkin terlalu jauh kan, terbang dia jauh kan, dia ada batasnya juga terbang kan. Karena tidak mungkin dia akan terbang lagi ya, karena mungkin dah capek burungnya,
dia udah terbang ke tempat lain. Ah, ini berarti burung itu sudah enak tinggal di darat gitu kan. Nah, barulah 3 kali burung merpati itu sebagai bentuk ciptaan Tuhan untuk membantu manusia. Nuh akhirnya oke. Mari kita lepaskan semua binatang di kebun binatang di Bahtera itu kan. Maka dalam tahun ke-601, jadi 601 itu menurut hitungan orang Yahudi ya. Dalam bulan pertama, 601 bulan pertama. Kita tidak tahu bulan pertama apa, memang tidak di ini. Kalau kita kalender Romawi atau kalender Gregorian itu kan kita tahu bulan pertama ya Januari. Sama kayak kalender Imlek. Ya. Tidak ada disebut bulan Januari ya, tetap dia pakai bulan 1, 2, 3, 4 gitu. Maka sama dengan kalendernya orang Yahudi ini. Tahun 601 bulan 1 ya. Pada tanggal 1 tahun baru. Nah, inilah yang disebut dengan tahun baru. Tahun rahmat Allah 601 bulan 1 tanggal 1 tahun baru. Tahun baru di mana? Di mana mereka bisa keluar dari Bahtera. Ya. Sudah terkeringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup Bahtera itu dan lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Jadi muka bumi itu sudah mulai kering. Jadi itulah terbentuk ya. Maka jangan heran ada air di danau. Ya. Di tengah gunung ada danau. Ada sungai di atas gunung. Paham ya? Ya memang sungai sudah ada, tetapi ada air di dalam gua di atas gunung kan? Dari mana masuknya? Oh, dari air hujan, Pak. Oh iya memang. Tapi mulanya dari sini. Ya kan? Akhirnya air itu surut ya ada danau. Nah, yang lainnya lari ke laut. Lalulah sungai. Ya sungai memang sudah ada ya. Tetapi ada sungai-sungai baru yang muncul kan? Nah, jadi mulailah mengalir dia. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan. Ini luar biasa ya, Nuh ya. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala binatang yang tidak haram. Jadi ada segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Jadi ini ajaran Yahudi ya. Jadi ajaran Yahudi itu ada yang haram dan ada yang halal. Sama seperti kayak binatang elang itu tak boleh dimakan karena itu haram. Ya. Misalnya binatang yang haram itu seperti pelanduk, itu tidak boleh. Kuda tidak boleh dimakan. Ya. Babi tidak boleh dimakan. Ya. Apalagi ular, biawak, ya, katak. Binatang yang hidup di dua alam, apalagi ikan yang tidak bersisik seperti ikan lele ya, dan sebagainya yang dilarang oleh ya Musa yang menuliskan itu ya. Burung juga ada yang haram tadi, seperti burung gagak. Maka waktu Yesus dipersembahkan di Bait Allah itu 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak merpati, kan begitu. Nah, jelas ya. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Jadi beberapa ekor. Jadi kalau misalnya 40 hari 40 malam udah punya telur enggak burung merpati itu 7 pasang? Ya pasti udah. Jadi diambilnya beberapa ekor. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dengan hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Nah,
Tanda syukur, tanda rahmat kita itu adalah berdoa setiap pagi, setiap waktu, setiap saat. Orang Katolik itu silakan berdoa setiap waktu. Saking diberikan kebebasan untuk berdoa, kalian tak berdoa, kalian tak misa, kalian tak datang ibadah. Ya. Jadi nanti kalau udah keluar dari tempat ini, ikutilah ibadat di lingkungan. Ikutilah doa rosario, ikutilah ibadat di gereja, dan yang paling utama misa di gereja, ya. Jangan udah pulang dari sini mulai lupa lagi gereja. Yang diingat itu jalan kantor polisi, ya. Jalan ke gereja lupa. Yang diingat itu jalan untuk bertepo. Yang diingat itu jalan untuk pergi ke kolok-kolok. Yang diingat itu jalan untuk pergi ke mabuk-mabuk. Yang diingatnya jalan untuk pergi jalan-jalan. Hari Minggu bukannya ke gereja mancing. Mancing tahan, ya. Sabar, ya kan. Tapi ke gereja 1,5 jam, 2 jam, 2 jam setengah, malasnya minta ampun. Mancing panas-panas, mampu, ya enggak? Ke gereja baru ya di ruangan bilang panas. Ada gak yang misa di lapangan? Ya itu kalau misa-misa tertentu, ya kan? Dan aneh kan? Bukan aneh, karena kita tidak menyandarkan diri kepada Allah. Karena kita hanya menggunakan kekuatan kedagingan kita. Seperti sekarang ini. Anda yang masih ngeluh, aduh. Ya. Tapi nanti balik di rumah jangankan kipas angin, ya. Kasur pun tidak ada. Di sini, wah, dikasih kasur panas katanya. Emang di rumah ada AC? Ya. Apalagi musim udah kemarau, musim panas nih kan. Keringat bercucuran. Ya memang di rumah udah pakai AC. Ya di sini sudah layak dan pantas lah. Ya kalau mau cari layak dan pantas jangan di sini. Nanti buat rumah, ya. Dari hasil keringat sendiri. Bukan hasil korupsi, bukan hasil merampok, bukan hasil mencuri. Ya. Ada di daerah Sumatera itu karena dia itu sering mencuri sawit, pakai truk, mobil truknya dibakar, dia di plaza. Ya itu. Jangan bangga lalu mencuri sawit orang. Orang panen siang, dia panen malam. Disangga orang panen malam, sekaligus juga jaga sawitnya kan gitu. Sawit orang letakkan di tepi jalan tinggal diangkut, dapat 200 kilo, lumayan. 600.000, ya kan? 200 kilo kali 3.000 berapa? 600, kalau kali 2.000 400.000 kan? Habis itu mabok, beli narkoba. Kalau duit banyak sikit, ya kan? Main perempuan. Kan kompleknya begitu-begitu aja dibuat tuh, disetting supaya kita bodoh. Ya kan? Di mana ada perkebunan sawit, di situ ada tempat hiburan, karaoke, judi, kolok-kolok. Ya gajinya situ-situ. Hah? Dikasih perempuan atau dikasih laki-laki. Sekarang ada juga, ya, pelacur dari laki-laki, gigolo. Dan ada juga lelaki mau dengan lelaki. Ya. Kan gitu ya? Nggak percaya? Nanti kalian pulang ya, pasti tempatnya begitu ya. Ada warung, pasti ada jual-jual arak, jual tua. Tidak lama situ ada yang ngelayani pakai tank top, ya kan, tanpa BH, bahkan tanpa celana dalam. Kopi 5.000 bisa jadi 100.000, kopi pangku dan sebagainya, kan gitu kan. Kalian yang ini kan, mulai kalian ajak yang adik-adik kalian. Karena diracuni dulu tuh, diracuni kan. Ngapalah sekolah katanya. Nggak sekolah pun bisa dapat duit. Nah, gitu kan. Nah itu. Akhirnya apa?
Tidak ada uang ya mulai mencuri lagi, kembali lagi ke lembah kelam. Nah, gitu-gitulah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, untuk merehabilitasi itu sulit kalau kalian tidak ingin berubah. Bagaimana ingin berubah kalau kalian tidak berlomba dengan diri kalian, tahan uji dengan diri kalian. Di tempat ini bukan belajar kebaikan, bagaimana cara menyongkel rumah orang 1 menit, oke. Buka gembok orang, buka motor orang, rupanya ketemu kawan-kawan, ya kan? Dulunya hanya ngambil pakai manual, ya kan? Masuk ke rumah orang, ambil, kan? Sekarang lebih canggih misalnya. Bagaimana orang itu dihipnotis, belajar. Bagaimana orang itu digendang, bagaimana orang itu diakali dan sebagainya. Nah, jadi kejahatan itu bisa terus muncul karena kita tidak memfilter diri kita. Ya. Jadi saudara-saudara itu harus dipahami. Maka ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tuh tahu kejahatan tuh muncul dari kecil. Dulu dari kecil mana? Mulai ambil mainan kawannya, ya kan? Uang kawannya, ya kan? Mulai ngambil uang bapaknya, uang mamanya dari kecil. Kejahatan tuh udah timbul. Mulai ngempesin motor orang, matahkan spion orang, pokoknya mulai resek di situ. Bangga dia dengan kejahatan. Mulai megang pantat orang, bangga dia, ya kan? Mulai megang nenen orang, kan bangga jadinya. Akhirnya lama-lama lalu mau berzina, kan? Jadi kendalikanlah tangan, mata, kaki itu kan. Jadi saudara-saudara apalagi kalian tumbuh dengan hormonal di tempat ini. Jangan-jangan sudah ada yang kelainan, udah suka dengan sesama jenis, ya kan? Mana tahu? Ya karena itu bisa terjadi. Ya kan? Kan harus ada preventif, pencegahan di situ. Ngapa tuh? Ya kan? Harus gitu. Mulai cium-cium kawannya. Ya kan? Mana tahu? Ya kan sudah berpikirnya jelek kan? Nah, jadi itu penting ya untuk dipahami. Jadi kita sebagai anak-anak terang itu harus menjadi terang. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah itu dia. Itu karena yang menciptakan itu semua adalah Tuhan Allah.